Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penyuluh KB Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Pembangunan keluarga Kemenduk Bangga untuk memperkuat mandat pembangunan keluarga dan kependudukan sesuai Kepres nomor 180/181 tahun 2024. 5 program unggulan Quick Win. 1. Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. 2. Tamasya, taman asuh sayang anak. 3. Gati, gerakan ayah teladan Indonesia. 4. AP Super App, plafon digital keluarga. 5. Sidaya, lansia berdaya. Baiklah, saya akan mengangkat isu kependudukan di Kelurahan Eka Jaya. Pencapaian NKJP-nya terlalu rendah daripada kelurahan lain. Pencapaian NKJP untuk Kecamatan Palmerah, Kelurahan Eka Jaya yang terendah. Maka dari itu saya mengangkat isu kependudukan masalah pencapaian NKJP rendah di Kelurahan Eka Jaya. Baiklah, saya akan menampilkan. Kami mitra kerja dan kader KB akan melaksanakan siap memberikan edukasi dan KIE tentang NKJP di Kelurahan Eka Jaya, Yaitu MOP dan MOW, IUD dan implan. Berendah untuk keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mitra kerja Kemenduk Bangga atau BKKBN Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Baiklah, saya akan memberikan penyuluhan MKJP tentang metode operasi wanita atau MOW atau tubektomi. Yang dimaksud dengan tubektomi atau MOW yaitu pengikatan atau pemotongan saluran telur agar sel telur tertutup. Cara kerja tubektomi atau MOW, perjalanan sel telur terhambat karena saluran sel telur tertutup. Keuntungan menggunakan tubektomi atau MOW, permanen dan efektif, dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%, tidak ada efek samping jangka panjang dan tidak mengganggu hubungan seksual. Keuntungan tubektomi atau MOW, ada kemungkinan mengalami risiko pembedahan. Tidak dilakukan tubektomi apabila pasien terkena hipertensi atau darah tinggi, stroke, penyakit jantung atau paru-paru, diabetes. Tempat dilakukannya tubektomi atau MOW yaitu di rumah sakit. Bila ada keluhan, harus datang ke rumah sakit kembali untuk cek medis. Yang harus diingat yaitu wanita yang sudah berumur 30 tahun ke atas dan mempunyai anak 2 orang atau cukup. Anak yang terpaling kecil yaitu umur 5 tahun. Syarat sukarela, sehat rohani dan jasmani, mengikuti konseling atau bimbingan tatap muka, menandatangani persetujuan dari tim medis. Demikianlah uraian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan penyuluhan masalah IUD atau AKDR. IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke rongga rahim, terbuat dari plastik fleksibel. Beberapa jenis IUD dililit tembaga atau tembaga bercampur perak. Bahkan ada yang disisipi hormon golongan progesteron. IUD bertembaga dapat dipakai selama 10 tahun. Cara kerja IUD: mencegah pembuahan sel telur oleh sperma
dan mencegah tertahannya hasil pembuahan pada selaput lendir rahim. Keuntungan menggunakan IUD: praktis, fleksibel, dan ekonomis. Kesuburan dapat segera kembali jika IUD dibuka atau ditanggalkan. Tidak mengganggu pemberian ASI. Kemudian atau efek samping IUD dapat keluar sendiri jika ukuran IUD tidak cocok dengan rahim pemakai. Pendarahan lebih banyak dan lebih lama pada saat menstruasi kadang-kadang dapat disertai kram dan nyeri selama menstruasi yang biasanya akan hilang selama 3 bulan. Jangan menggunakan IUD jika hamil atau diduga hamil, gangguan pendarahan dan peradangan alat kelamin, kecurigaan kanker kelamin dan tumor jinak serta radang rahim. Tempat pelayanan IUD: rumah sakit, klinik, KB, dan Puskesmas, dokter dan bidan swasta. Akan memberikan penyuluhan KB implan, alat kontrasepsi yang berbentuk batang yang terbuat dari selastik yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukkan di bawah kulit lengan kiri atas bagian atas, terdiri dari 2 jenis, yaitu terdiri dari 1 batang dan 2 batang, masing-masing dapat mencegah kehamilan. Cara kerja susu KB: 1. Mencegah lepasnya sel telur dari induk telur. 2. Mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sulit masuk. 3. Menipiskan selaput lendir agar siap hamil. Keuntungan menggunakan susu KB atau implan: 1. Tidak menekan produksi ASI. 2. Praktis dan efektif. 3. Masa pakai jangka panjang atau selama 3 tahun. 4. Kesuburan cepat kembali setelah pencabutan. 5. Dapat digunakan oleh ibu yang tidak cocok dengan hormon estrogen. 6. Efektifnya dari 99 sampai dengan 98%. Kerugian atau efektif susu KB atau implan: 1. Harus dipasang dan dicabut oleh petugas kesehatan yang terlatih. 2. Dapat mengubah pola haid. 3. Menggunakan susu KB atau implan: 1. Hamil atau diduga hamil. 2. Penderita jantung atau stroke, liver, darah tinggi dan kencing manis. 2. Pendarahan vagina tanpa sebab. 4. Pelayanan susu KB dapat dilakukan di rumah sakit, klinik KB, puskesmas, apotik, dokter dan bidan swasta. Akan mengadakan penyuluhan Vasektomi. MOP. Apa itu vasektomi? Yaitu pengikatan dan pemotongan seluruh benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar. Cara ini dipakai untuk kontrasepsi mantap pria. Cara kerja vasektomi atau MOP: seluruh benih tertutup sehingga tidak dapat menyalurkan spermatozoa. Keuntungan menggunakan vasektomi atau MOP: permanen dan efektif, tidak ada efek samping, jangka panjang, dan tidak menggunakan dan tidak mengganggu hubungan seksual, dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%. Kerugian vasektomi atau MOP: harus ada tindakan pembedahan minor. Jangan menggunakan vasektomi atau MOP jika peradangan kulit atau jamur di daerah kemaluan penderita kencing manis. Tempat pelayanan vasektomi adalah rumah sakit, puskesmas, dan pelayanan KB. Dan yang harus diingat, untuk laki-laki usia subur, sudah punya anak cukup atau 2 anak, dan istri yang berisiko tinggi. Tidak boleh bersenggama selama 2-3 kali pasca operasi dengan menggunakan kondom. Penggunaan kondom dilanjutkan sampai 20 kali ejakulasi atau 3 bulan pasca operasi.
syarat sukarela, bahagia, sehat jasmani dan rohani, mengikuti konseling atau bimbingan tatap muka dan menandatangani formulir persetujuan tindakan medik atau informed consent. Karena penyuluhan dan penjelasan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kader TPK Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, akan memberikan KIE dan edukasi tentang pendampingan Catin. Pertama-tama saya akan pergi menemui Catin. Setelah itu saya akan mengajari untuk mendownload aplikasi RCMil. Setelah melakukan download aplikasi RCMil, Catin harus melakukan pemeriksaan ke puskesmas untuk melaksanakan pemeriksaan antara lain berat badan, tinggi badan, HB, lingkar lengan, suntik TT, dan melakukan cek laboratorium. Setelah melakukan pemeriksaan ke puskesmas, Catin harus memasukkan data yang dari puskesmas tadi ke RCMil. Apabila Catinnya tidak bisa, akan dibantu dengan kader sampai mendapatkan sertifikat. Setelah mendapatkan sertifikat, saran untuk Catin harus menjaga kesehatan, makan gizi yang seimbang, dan jangan mengkonsumsi makanan yang siap saji. Dan Catin harus istirahat yang cukup. Kami kader TPK akan melakukan kunjungan rumah pendampingan kepada ibu hamil di wilayah Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Adapun edukasi dan KIE yang kami lakukan Yaitu memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang makanan sehat dan gizi yang seimbang kepada ibu hamil, memeriksakan kehamilan selama 6 kali selama kehamilan, memberikan edukasi untuk konsumsi tablet tambah darah kepada ibu hamil selama hamil sebanyak 180 tablet, dan mengkonsumsi makanan sehat isi piringku seperti nasi, buah, sayuran, dan protein. Kami akan melakukan edukasi atau KIE kepada ibu pasca salin. 1. Ibu pasca salin harus makan makanan bergizi seimbang agar ASI yang diproduksi berkualitas. Cukup istirahat. Jangan stres supaya ASI yang diasup sehat. 3. Pantau tumbuh kembang anak dan jangan lupa bawa anak ke Posyandu untuk imunisasi. Apabila anak sakit, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Jangan lupa membuka aplikasi Si-Bima Mandiri agar ibu-ibu tahu cara memberi atau mengasuh anak yang baik dan benar. Ikut program BKB. Jangan lupa mengisi KKA. Akan memberikan KIE dan edukasi tentang Baduta. Pertama-tama saya mengunjungi sasaran Baduta untuk memberikan KIE dan edukasi dan menghayu-hayukan ibu-ibunya datang ke Posyandu untuk mendapatkan imunisasi, ikut program BKB dan mengisi buku KKA, dan memberikan balita makanan sehat menurut sesuai dengan standar kesehatan, dan jangan lupa mendownload aplikasi Si-Bima. Jangan lupa ibu-ibunya memberikan makanan sehat seimbang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama mitra kerja di lapangan melakukan quick win. Taman asuh anak tamasya. Gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Gerakan Ayah Teladan Indonesia Dating. APPS tentang keluarga. Lansia berdaya.